طيب, kita lanjutkan kitab At-Tasdiq bin Nazar ila Allah Ta'ala fil Akhirah. Masih riwayat dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari di riwayat yang ke-40. Berkata al-Imam al-Ajurri rahimahullah, حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة بن ابن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقهموهم النار ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون قالوا تنتظر ربنا عز وجل فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه فيقولون إنه لا عدل له فيتجلى لهم ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di Musnad, begitu juga di Kitab Tauhid li Al-Imam Ibn Khuzaimah, dan ada sebagian potongan hadisnya datang dari riwayat Muslim. Adapun secara hukum, hadis ini sebagaimana disebutkan para ulama memiliki beberapa illah, yakni kecacatan. Di antaranya Ali bin Zaid ibn Jad'an wa Amarah bin Musa. Naam, dan keduanya dhaif, wallahu a'lam. Tapi sudah kita sebutkan bolehnya menggunakan hadis yang dhaif apabila memiliki asal hadis yang sahih pada perkara itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, sesungguhnya Allah mengumpulkan umat, yakni seluruh manusia pada hari kiamat di sebuah lapangan. Maka ini juga udah kita sebutkan kan? Hadis apa kemarin? Hadis surah ketika Allah datang di padang mahsyar. Nah, ketika Allah ingin menegakkan keadilan, yakni menegakkan fasl lil qada bainal ibad, maka Allah menciptakan atau membuat setiap manusia sembahan yang mereka sembah ketika di dunia itu muncul nanti di padang mahsyar. Jelas. Maka yang menyembah matahari akan didatangkan matahari. Yang menyembah bulan didatangkan bulan. Menyembah bintang didatangkan bintang. Yang menyembah siapa lagi? Manusia, manusia akan didatangkan. Yang menyembah patung, patung itu didatangkan. Setiap mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah ketika di dunia sampai apa? Menggiring mereka ke dalam neraka. Nah, sampai menggiring mereka ke dalam neraka. Ini yang lebih tepat, bahwa orang kafir tidak melewati sirat. Mereka langsung digiring. Siapa yang menggiringnya? Apa yang mereka sembah ketika di dunia. Nah, taib. Kemudian tinggallah kaum muslimin, ini orang-orang yang bertauhid. Kemudian Allah datang dan berkata kepada mereka, lihat, yang menetapkan sifat datang kan gitu. Fayatihimullah, Allah mendatangi mereka. Kemudian dikatakan kepadanya, atau summa ya'tina rabbuna, di sini redaksinya sama. Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, man antum, siapa kalian? Mereka mengatakan nahnul muslimun, kami orang-orang Islam. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kalian tunggu? Maka mereka mengatakan, kami menunggu Rabb kami. Nah, kemudian dikatakan, apakah kalian mengenal Rabb kalian? Apakah kalian telah melihatnya? Mereka mengatakan iya.
Nah, kami mengenal, kan gitu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalian mengenal sementara kalian belum pernah melihatnya? Kemudian orang-orang Islam mengatakan, karena tidak ada yang sama dengan Allah, la adla lahu, ai pada kaifiyat sifatnya. Kemudian Allah memperlihatkan dirinya di sini dengan redaksi dhahikan, dalam keadaan tertawa, dan berkata, bergembiralah wahai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya tidaklah salah seorang di antara kalian, maksudnya aku gantikan posisi kalian ini sehingga kalian tidak masuk api neraka gitu. Yang aku masukkan ke dalam api neraka dari kalangan orang kafir Yahudi atau Nasrani. Taib, yang sahih sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah datang pada bentuk, bukan pada bentuknya. Kemudian orang-orang beriman mengatakan, na'udzubillahi mink, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Allah datang lagi pada bentuk yang mereka kenal. Nah, kemudian mereka mengatakan, anta rabbuna. Kemudian mereka sujud dan seterusnya, hadisnya panjang. Itu di riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Taib. Kemudian riwayat yang ke-41, haddatsana Abu Bakar bin Abi Dawud qala haddatsana Al-Hasan bin Yahya ibn Katsir Al-Anbari qala haddatsani Abi Yahya ibn Katsir qala haddatsana Al-Mu'tamir ibn Sulaiman an abihi an Aslam Al-Ijli an Abi Murayah an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala bainahu wa yu'allimuhum shay'an min amri dinihim idh شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني فقالوا نظرنا إلى القمر فقال كيف بكم إذا رأيتم الله جهرة. Hadis ini sebagaimana kita sebutkan diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu juga dikeluarkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Battah di kitab Al-Ibanah, dan Imam Ahmad juga di kitab Sunnah, dan Ad-Darimi. Ini riwayatkan para ulama yang banyak. Para ulama muhadditsin meriwayatkan di kitab-kitab akidah mereka. Dan ini juga semakna dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang lain di riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya. Jarir bin Abdullah Al-Bujali dan yang selainnya, kan gitu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan mereka perkara agama mereka, yakni para sahabat. Kemudian tiba-tiba mata mereka berpaling dan fokus ke bulan. Dan Nabi berkata kepada para sahabat, apa yang membuat kalian berpaling dariku? Yani kenapa enggak fokus lagi melihatku, kan gitu. Kemudian mereka mengatakan, kami melihat bulan. Kemudian Nabi pun mengatakan, bagaimana apabila kalian jika melihat Allah secara terang-terangan, yakni jahratan, maksudnya sebagaimana kalian melihat bulan. Nah. Baik, kemudian satu lagi, hadisnya cukup panjang. Enggak apa-apa, kita lanjutkan biar selesai kitab ini insyaallah. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan membaca riwayat ini, sanad ini fihi ajr, kan itu pahala dan menghidupkan sunnah para ulama. Betapa banyak majelis-majelis yang memang sudah tidak lagi ada menghidupkan majelis kutubul hadis, dan ini dikhawatirkan apa? Hilangnya ilmu Islam. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan dulu ketika sebagaimana disebutkan masyayikh kita, ketika Syekh Muqbil merasa suntuk, sumpek, Kemudian kata beliau, kemudian aku membaca qala haddatsani fulan, tiba-tiba rasa gelisah di dalam hatiku hilang. Karena melihat para ulama berjuang membela hadis Nabi alaihi wasallam, kemudian mereka juga membaca biografi para ulama. Adapun para ulama ini bisa kita bacakan biografi, cuma enggak sempat, makin lama waktunya. Nah, makin lama waktunya, kan gitu. Bisa kita buka satu-satu biografinya, kemudian apa faedah yang berkaitan dengan dia, hadis-hadisnya diriwayatkan dari siapa saja, cuman bikin lama nanti. Nah, tapi menyebutkan nama mereka ini saja sudah keberkahan karena melihat perjuangan mereka. Nah, dan ini ulama ahli sunnah dan ulama hadis. Taib. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
riwayat yang ke-42 dari kitab ini. Qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibni Abi Auf al-Buzuri. Naam, qala haddatsana Wahab bin Baqiyah al-Wasiti qala akhbarana Muhammad bin Hasan al-Madani an Abdul A'la ibni Abi al-Musawir an al-Minhal ibni Amr an Qais ibni Sakan wa Abi Ubaidah ibni Abdullah bin Mas'ud kilahuma an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, dari Abdullah bin Mas'ud dari anaknya Abi Ubaidah ibni Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yajma'ul fayanzilu azza wa jalla min arsyihi ila kursiyyihi." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan manusia, kemudian ia turun dari arsy-Nya kepada kursinya. Wa kursiyyuhu wasi'as samawati wal ard. Dan kursi Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Fa yaqulu lahum, lihat ini penetapan sifat apa? An-nuzul. Penetapan sifat turunnya Allah. Jangan dibayangkan bagaimana turun Allah, kaifiatnya Allahu a'lam. Yang jelas kita imani Allah turun, tawajjuh min a'la ila suful, mengarah dari atas ke bawah. Nah, sebagaimana kita lihat, baru lagi kita sebutkan kan, di hadis ini disebutkan yanzil. Nah, kemudian disebutkan atardawuna an tatawalla kullu ummatin minkum ma tawallu fid dunya fayaqulu na'am fayaqulu Allah jalla wa ala a'adlun dhalika min rabbikum qala fayaquluna na'am qala fayumathaluna lahum man kana ya'budu syamsan muthallath lahu syams wa man kana ya'budu al-qamar مثلت له الشمس ومن كان يعبد القمر مثل له القمر ومن كان يعبد النار مثلت له ومن كان يعبد صنما مثل له ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزيرا ثم يقال. Sama sebagaimana redaksi yang sebelumnya, makna yang sebelumnya. Manusia akan dikumpulkan, kemudian apa? Didatangkan apa-apa yang mereka sembah ketika di dunia. Yang menyembah bulan didatangkan bulan, yang menyembah matahari didatangkan matahari, yang menyembah Isa diciptakan yang semisal dengan Isa, yang menyembah Uzair diciptakan yang semisal dengan Uzair. Disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dikatakan litatba' kullu ummatin minkum ma tawallaw fid dunya, supaya kalian, yakni supaya setiap umat mengikuti siapa yang ia sembah ketika di dunia. Nah, subhanallah. Makanya alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk tauhid kan gitu. Yang dengan itulah kita mengikuti Allah nanti pada hari kiamat. Nah, hatta yuriduhumun nar, lihat, sampai makhluk-makhluk yang mereka sembah ketika di dunia ini menggiring mereka ke neraka, masuk bareng sama-sama ke neraka. Sampai di neraka nanti mereka bantah-bantahan, disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, thumma qara'a, kemudian beliau alaihi wasallam membacakan ayat wa yawma nahsyuruhum jami'an, ketika kami mengumpulkan manusia seluruhnya, thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaakum, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, inilah tempat kalian dan makhluk-makhluk yang kalian sekutukan dengan Allah. Subhanallah. Fazayyalna bainahum wa qala syurakaa'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Lihat, mereka yakni berdebat antara yang disembah dengan yang menyembah. Nah, fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Nah, wa tabqa ummatu Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian tinggallah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang di mana umat Nabi Muhammad menyembah siapa? Menyembah Allah tabaraka wa taala, mentauhidkan Allah. Fa yaqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ma tantadhirun, apa yang kalian tunggu? Qalu inna lana rabban lam narahu ba'd, sesungguhnya kami memiliki Rabb yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ata'rifunahu in ra'aitumuhu, apakah kalian mengenalnya jika kalian lihat? Fayaquluna bainana wa bainahu alama, antara kami dengan, yakni mereka mengatakan antara kami dengan Rabb kami ada tanda. Qala fakadzalika hina, itulah ketika yukshafu an saqin, ketika Allah menyingkap betisnya. Qala wa yakhirruna lahu sujjadan tawila, kemudian
orang-orang yang bertauhid akan tersungkur sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan dibayangkan bagaimana betis Allah. Allah alam macam mana bentuknya. Yang jelas Allah menyingkap betisnya, kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Begitu juga sebagaimana ditetapkan dalam hadis di riwayat Muslim. Maka Allahu a'lam bagaimana, kan gitu. Jangan disamakan dengan betis manusia yang terdiri dari daging, tulang, bulu dan seterusnya. Nah, Allahu a'lam bagaimana. Dan ini perkara akhirat udah kita sebutkan, kita nggak tahu, dan Allah bisa membuat kita nanti di hari kiamat tahu karena keimanan kita ketika di dunia. Bukankah Allah juga telah mengkabarkan bahwa sebelumnya ini kita telah dikeluarkan dari punggung Adam dan kita telah bersaksi. Allah bertanya kepada kita, alastum birabbikum, bukankah aku adalah zat yang kalian ibadahi? Qalu bala syahidna. Kita berkata, benar ya Allah, kami bersaksi. Tapi kita nggak tahu kan gitu. Padahal ini udah terjadi. Ini udah terjadi. Kita nggak tahu sekarang, lihat. Nah begitu juga nanti kita nggak tahu sekarang, nanti kita tahu. Wadh. Qala wa yabqa qaumun zuhuruhum kasayasil baqar yuriduna sujud fala yastati'un. Kemudian tinggallah sebuah kaum sebagaimana tanduk bakar, lembu, yang dimana mereka ingin sujud tapi mereka tidak mampu. Faqala fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, maksudnya sebelum kan sujud. Wa khudhu nurakum ala qadri a'malikum, dan ambillah cahaya kalian sesuai dengan kadar amalan kalian, karena di hari kiamat gelap. Di hari kiamat gelap. Faqala faminhum man ya'khudhu mithlal jabal, sebagian manusia yang ada yang memiliki cahaya, yang mengambil cahaya seperti gunung terang karena amalannya yang baik ketika dunia. Wa minhum man ya'khudh mithlal ba'ir, ada yang seperti cahaya itu macam unta. Wa minhum man ya'khudh mithlal faras, ada yang cahayanya seperti kuda. Wa minhum man ya'khudhuhu biyaminih, ada yang dengan tangan kanannya. Wa minhum man ya'khudhuhu ala tarfi qadamayhi yudhi'u marratan wa yutfi'u marratan. Lihat, kemudian di antara mereka ada yang cahayanya itu di ujung kakinya, yang kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Ini disebutkan di dalam ayat saya nanti. Ayat. Qala wa ya'khudhur rabb. Lihat, kemudian Nabi menyebutkan wa ya'khudhur rabb as-sirat. Kemudian Allah membentangkan sirat, jembatan. Wa huwa dahdun mazallatun mithla haddis sayf, yang dimana jembatan ini sangat licin dan menggelincirkan seperti tajamnya pedang. Wa Muhammadun alaihi salatu wassalam ala ithrihi, dan di sisinya ada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu rabbi sallim sallim, dengan mengatakan, ya Allah, selamatkan umatku. Berarti menunjukkan Rasulullah melihat umatnya ketika apa? Ketika manusia lewat dari jembatan itu, kan gitu, sambil mendoakan umatnya, rabbi sallim sallim, rabbi sallim sallim. Nah, wa tatba'uhu ummatuhu, dan umatnya pun akan mengikutinya. Wa yudrabu as-sur bainahum wa bainal ladzi la yastati'una as-sujud, kemudian akan dibentangkan benteng antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak mampu sujud. Yang dimaksud dengan yang tidak mampu sujud ini adalah orang-orang munafik. Nah, fayunadunahum, kemudian apa? Orang-orang munafik ini apa? Memanggil orang-orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian ketika di dunia? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kan itu. Mereka berkata, unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'a faltamisu nura. Ini dikatakan kepada orang-orang munafik, tunggu kami boy, kami ingin mengambil cahaya kalian. Kemudian orang beriman berkata kepada mereka, silahkan kalian tinggal, balik aja kalian, cari cahaya kalian sendiri. Subhanallah. Nah, kenapa disebabkan kekufuran mereka, orang-orang kafir? Maksud ini, kenapa disebutkan ini? Inilah hakikat dari orang munafik yang menampakkan keislaman ketika di dunia, maka Allah balas nanti di akhirat lebih parah. Kan itu udah sempat ada harapan. Kalau orang kafir langsung berjalan sama siapa yang mereka sembah ketika di dunia, kan itu. Orang-orang musyrikin menyembah berhala dan tidak datangkan berhala itu.
mereka ikuti. Munafik ini kan enggak nyembah berhala, nampak? Iya kan ketika di dunia seolah-olah menyembah Allah, tapi mereka membenci Allah. Orang-orang kafir munafik, orang-orang munafik ketika di zaman Nabi itu membenci Allah, membenci Rasulullah, membenci Islam. Tapi mereka menyembah berhala, enggak mau menampakkan, nanti dikafirkan. Jelas. Nah, kayak ginilah konsepnya nanti hari kiamat mereka. Ujung-ujung mereka ke neraka. Ila qaulihi ta'ala wa bi'sal masir, sampai ucapan Allah seburuk-buruk tempat kembali. Ini di surah Al-Hadid disebutkan. Qala fayamurruna 'ala as-sirat 'ala qadri a'malihim. Kemudian manusia, ini orang-orang beriman akan melewati sirat sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum man yamurru mithla ar-rih, sebagian ada yang melewati sirat seperti angin cepatnya, sekejap. Wa minhum man yamurru mithla al-barq, ada yang seperti kilat. Wa minhum man yamurru ka'adu al-faras hatta akhir dzalika man yazhaf ala istihi taqa'u marratan rijlahu wa ta'laqu yadah, subhanallah, wa taqa'u yadahu wa ta'laqu rijlah wa tash'ath minhu an-nar hatta yatakhallas wa lam yakad fayantahi ila babil jannah wa qad ughliq. Subhanallah. Lihat, disebutkan dalam hadis ini bahwa orang-orang yang melewati sirat ini ada yang seperti apa? Angin, ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda cepatnya gitu. Ada yang merangkak, ada yang kakinya jatuh, tangannya dipegangnya. Ada yang tangannya jatuh, kakinya dipegang, maksudnya kakinya bergantung di sirat ini. Nah, ada yang kena tiup api neraka. Kan gitu, sampai dia menuju pintu surga. Dan pintu surga telah tertutup. Fayaqulu, kemudian dikatakan, ya Rabbi, dia berkata, ya Rabbi iftah li hadzal bab. Dia berkata, ya Rabb, bukakanlah untukku pintu surga ini. Fala asma'u hasisan nar, fala asma' hasisan nar wala araha. Nah, aku tidak mendengar suara bakaran api neraka dan juga tidak melihatnya. Fayaqulu fala'alli in fatahtahu lak an tas'alani ma huwa afdal. Kemudian dikatakan, mudah-mudahan apabila aku bukakan untukmu dan engkau akan memintaku perkara yang lebih utama dari itu. Naam. Qala la wa izzatik. Dia berkata, tidak ya Allah, kalau udah kau bukakan pintu surga, enggak lagi aku minta apapun. Naam, sampai dia berkata wa izzatik, kan gitu, demi kemuliaanmu. Qala yuftahu lahu faturfa'u lahu syajaratun wa manzilatun yara anna alladhi kana fihi hulman min fadli ma yara. Nah, kemudian dibukakanlah pintu surga. Kemudian ditampakkanlah baginya pepohonan, tempat tinggal yang ia impi-impikan, yang lebih utama dari apa yang ia lihat dan ia bayangkan, kan gitu. Fayaqulu ya Rabbi, kemudian dia berkata, ya Rabbi irfa'ni ila hadhil manzilah. Kemudian dia berkata, ya Rabb, silahkan aku memohon kepadamu untuk memasukkanku dan mengangkatku ke tempat tinggal ini yang aku lihat di surga. Fayaqulu alaysa qad aqsamta li alla tas'alani ghairaha. Allah berkata, bukankah engkau telah bersumpah untuk tidak meminta kepadaku apapun lagi setelah ini? Qala fayaqulu, kemudian dia berkata, ya Rabbi hadhil manzilah al-wahidah. Dia berkata, ya Allah, tempat tinggal yang satu ini, tempat yang tinggal satu ini udah, habis ini enggak lagi. Qala fayaqul, kemudian dikatakan, fala'alli in rafa'tuka ilaika tas'alani ma huwa afdalu minha. Kemudian Allah mengatakan, kalau udah aku kasih engkau dan aku masukkan engkau ke tempat tinggalmu ini, bisa jadi engkau mau minta lagi nanti setelah ini yang lebih utama dari ini. Faqala fayaqulu la wa izzatik. Dia berkata juga, tidak ya Allah, demi kemuliaanmu. Qala wa ya'dhuruhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala min fadli ma yara lima halafa lahu wa la yabar. Qala fayurfa'u ilaiha. Qala wa yurfa'u lahu manzilatun ukhra afdalu minha fayaqulu hadhil manzilah irfa'ni ilaihi. Begitu juga seterusnya. Dia masuk, diangkat lagi, dia tengok yang lebih utama, dia minta lagi, dia bersumpah supaya enggak meminta. Kemudian dia masuk, dia minta, Allah katakan, bukankah engkau lihat? Itu saya berulang-ulang. Faqala Allahu alaysa qad aqsamta ala tas'alini ghairah, bukankah engkau telah bersumpah enggak meminta lagi selain ini? Qala fayaqulu ya Rabbi hadhil manzilah al-wahidah. Ini satu kali ini tempat ini yang terakhir ini, kan gitu. Kabulkanlah. Begitulah seterusnya. Karena ini berulang-berulang. Nah, biar kita ringkas,
Qala fayaqulu ya Rabbi istahyaita mimma sa'altuka wa mimma aqsamtu wala abur. Kan itu, wala abar. Fayaqulu lahu atarda an ajma'a laka mithla awwal ad-dunya ila akhiriha wa ad'afiha laka 'asharatun ad'af. Yani ya Rabbi katanya, apakah engkau merasa malu terhadap apa yang aku minta? Naam, dengan apa yang aku bersumpah untuk tidak meminta? Naam. Kemudian Allah berkata, apakah engkau ridha aku kumpulkan semua kenikmatan sebagaimana kenikmatan di dunia, kemudian dilipat gandakan 10 kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga ini. Artinya ini manusia yang disebutkan masuk terakhir ke dalam surga, kan itu maksudnya dia mau masuk, dibukakan pintu, kemudian ya Rabb ini bukakan aja dulu satu ini supaya selamat aku di neraka. Udah itu enggak lagi permintaan. Masukkan ke tengoknya tempat tinggal. Dia meminta lagi sampai 10 kali. Kan itu. Kemudian Allah mengatakan, mau enggak kulipat gandakan lagi, sampai dia berkata, fayaqulu atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau menghina aku ya Allah? Masa udah kayak gini mau ditambahkan lagi? Ini udah cukup sebenarnya. Wa yaqulu ma astahzi'u bika walakinni qadiran an af'ala ma syi'ta. Subhanallah. Kata Allah, aku enggak menghinakanmu, enggak bercanda, kan gitu, enggak menghinakanmu. Walakin akan tetapi aku mampu untuk melakukan apa saja yang aku kehendaki. Artinya ini bukan berat bagi Allah dan Allah tidak merasa rugi dengan apa yang Ia berikan kepada makhluknya. Berkata Qais, falaqad ra'ayna Abdullah bin Mas'ud ma balagha hadzal makan illa dhahik hatta yabdu akhiru adrasihi. Maksudnya ketika sampai pada hadis ini, Abdullah bin Mas'ud tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Faqulna lahu ya Abu Abdurrahman. Kemudian kita mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, qad haddatsana hadzal hadits miraran. Engkau telah menceritakan kepada kita hadis ini berulang-ulang. Kullama balagta hadzal makan dhahikta hatta yabdu akhiru dirsin lak. Setiap kali engkau sebutkan hadis ini, maksudnya sampai tingkat ujung ini, kan gitu. Ya, ini dia berkata, orang yang di terakhir masuk surga ini mengatakan kepada Allah, apakah engkau menghinakanku ya Allah? Udah lipat ganda, aku meminta 10 kali, dikasih, ditambahin lagi. Nah, kemudian mereka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, setiap Abdullah bin Mas'ud menceritakan ini, tertawa Ibnu Mas'ud sampai terlihat gigi gerahamnya. Qala inni ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam haddatsana biha miraran kullama balagha hadzal makan dhahika hatta yabdu akhiru dirsin lah. Karena aku melihat Rasulullah setiap kali menceritakan hadis ini, dan sampai pada tingkat yang terakhir itu, ujung hadis itu, Rasulullah pun tertawa. Maka kami pun tertawa karena menceritakan hadis. Lihat sampai, maksudnya ketika Rasulullah bagaimana cara menceritakan hadis itu ditiru oleh para sahabat. Kan itu. Qala fayas'ad fayastaqbiluhu qahramanuhu ala qasrihi fa idza ra'ahu tahayya lis-sujud fa yuqalu lahu ما لك فيقول ربي فيقال له ليس هذا بربك ولكنه قهرمانك على قصرك قال فيأتيه فيقول هذه مفاتح قصرك وإنه لم يفتح منذ خلق حتى جئت فينتهي إلى لؤلؤة مجوفة لها 70 مصراعا أبوابها وأغلاقها ومفاتيحها قال فيدخل إلى قبة من ياقوتة خضراء مبطنة بحمراء أو حمراء مبطنة بخضراء فيها زوجته وفيها ما أعد له قال فيدخل فينتهي إلى حورى عينا يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة مرآته كبدها ومرآتها كبده لا يعرض عنها إعراضه إلا زادت في عينه 70 ضعفا قال ويقول لها لقد ازددت في عيني حسنا 70 ضعفا. Subhanallah. Nah, maksudnya orang yang terakhir masuk surga ini diberikan tempat tinggal yang indah, istana-istananya, pintu-pintunya yang dari emas, kunci-kuncinya, yang dimana di dalam tempat tinggal dan istananya ini udah ada istrinya dari bidadari. Naam, subhanallah. La ilaha illallah. Naam, bidadari ini Allah alam disebutkan di situ dalam hadis itu. Maksudnya kaifiahnya kan kita tidak mengetahui sampai terlihat
beningnya itu, dan lebih indah kalau yura mukhsaqiha, terlihat sumsum dari betisnya. Allah alam bagaimana kaifiyahnya, itu saking indahnya. Nah, taib, hadisnya panjang. Kita baca satu lagi terakhir pendek. Qala rahimahullah wa haddatsana Ja'far bin Muhammad As-Sandali haddatsana Zuhair bin Muhammad haddatsana Muawiyah bin Amr haddatsana Zaidah 'anil A'mash 'anil Minhal ibn Amr an Qais ibn Sakan. Naam, an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud qala idza husyira an-nasu qamu 40 aman. Beliau menyebutkan apabila manusia dikumpulkan mereka akan berdiri selama 40 tahun. Wa dzakara nahwan min al-hadits ila akhirih wa zada fi akhirih lamma qala wa kabiduhu mir'atuhu qala wa 'alayha 70 hullah yura mukhu saqiha min wara'ihinna qala fa huwa yara aqsa mulkihi kama yara adnahu baina kulli qasrain masirata sana wal hadits al-awwal marfu' wa hadha mauquf. Naam, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yakni sambungan yang bukan sambungan, ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Beliau menyebutkan juga tentang manusia yang terakhir masuk ke dalam surga, yang dimana ketika manusia ini masuk ke dalam rumahnya ia mendapatkan istrinya, dimana istrinya ini bidadari ini memiliki sekitar 70 perhiasan yang terlihat sumsum dari betisnya, terlihat dari belakangnya ila akhirih, dan dia melihat seluruh kerajaannya yang ia miliki, istana-istana, subhanallah. Nah, kita bayangkan surga yang penuh dengan kenikmatan istana. Nah, dan kadang-kadang kita lupa kan gitu, lupa kita bahwa ada surga, lupa kita, nggak sadar kita ada ada kenikmatan di situ, bahwa kita akan mati. Itulah yang dikatakan ghaflah, bukan orang nggak beriman, tapi lupa orang saking banyak kesibukan dunia kan gitu, nggak ingat lagi apa ada di kehidupan setelah kematian ini, ada hari akhir. Maksudnya kita lihat orang-orang yang udah meninggal, kemana mereka? Ya kan, kemana mereka? Ruh mereka kemana? Hilang begitu saja. Yang selama ini, yang dulu yang bersama kita, keluarga-keluarga kita. Cuma itu tadi, karena udah lamanya kita seolah-olah menganggap mereka kayaknya pernah hidup kayaknya. Ya kan, saking lamanya jarak, bisa jadi kita merasakan orang-orang yang dulu bersama kita kayak udah biasa gitu. Nah, ini juga diantara apa? Di antara menyebabkan kelalaian. Nah, makanya itu di antara apa? Di antara tujuan ziaratul kubur kan gitu. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nampak kita ini yang ditanam tuh. Kita pun besok mati gitu. Nah, maka akan kita melihat apa yang dikabarkan oleh Nabi dari perkara-perkara hari akhir, dari kenikmatan kubur, dari pertanyaan, dari sirat. Maka itu tadi, orang yang beriman, bertauhid, maka akan dimudahkan di dalam kubur gitu. Nah, orang yang kafir akan menunggu lama di dalam kuburnya, bayangkan sampai hari kiamat, bahkan lebih lama. Bahkan maksudnya lebih lama dari kenyataannya gitu. Bisa jadi, taruhlah misalnya hari kiamat 2000 tahun lagi misal. Maka orang kafir ini merasakan lebih lama dari 2000 tahun yang hakiki. Nah, dia diazab dia terus gitu, lebih lama lagi, lebih lama, lebih lama. Nah, orang yang beriman akan merasakan waktu yang singkat. Walaupun misalkan kayak tadi 2000 tahun, maka dia merasakan waktu yang cepat. Nah, dia disebutkan dalam hadis kan gitu, Rabbi aqimis sa'ah, dia mendapatkan kenikmatan. Dia mengatakan ini tempat tinggalmu yang akan diberikan kepadamu, dan seterusnya. Subhanallah. Nah, ada soal berkaitan dengan yang kita sebutkan? Nah, abaqil. Khalas. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.